Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar ya. Amin ya. Oke, kita ketemu lagi dalam edisi kita belajar lagi ya. Jadi Endo sudah siapkan materi trading dengan percaya diri di pasar forex. Jadi yang namanya percaya diri itu bukan hanya di trading forex ya, tetapi dalam sebuah bisnis kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi tentunya. Contohnya ya, contoh paling basic atau yang teman-teman mungkin sudah pernah lakukan adalah waktu kita presentasi. Nah, bagaimana cara kita bisa meyakinkan ya pendengar atau peserta atau kita waktu presentasi di depan dosen supaya mereka yakin, supaya mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan jelas dan benar, adalah salah satu kuncinya adalah dengan menguasai materi dan percaya diri. Walaupun teman-teman sudah menguasai materi tapi tidak percaya diri, maka akan terlihat seperti orang yang kurang bersemangat atau kurang kuatlah penyampaiannya gitu ya. Kurang menarik gitu penyampaiannya. Jadi dalam hal ini percaya diri dalam trading pun, walaupun market tidak melihat kita, tetapi kita harus yakin dalam setiap posisi yang kita ambil. Kita harus yakin dengan keputusan, dengan trading plan yang sudah pernah dibuat. Ya, untuk itulah Andrew membahas tentang salah satu materi psikologi trading ini, dan Andrew angkat menjadi salah satu materi untuk video YouTube dari Profit Training. Buat teman-teman yang belum subscribe, aduh sayang sekali teman-teman, rugi. Kenapa ruginya? Karena dalam channel Profit Training ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang trading secara gratis ya. Jadi kalau teman-teman belum subscribe itu teman-teman sangat-sangat rugi ya. Karena sampai sekarang sudah ada 72.000 ya subscriber dari seluruh dunia yang subscribe channel Profit Training ini untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang trading. Karena ilmu di dalam channel ini ya all about trading ya. Semua tentang trading dibahas di sini. Baik itu trading forex, baik itu trading emas, baik itu trading CFD ya. Nah, menyusul Andrew juga akan mulai singgung mengenai tentang trading saham ya. Jadi tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, Andrew harap teman-teman sudah menyiapkan bullpen untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena Andrew juga sudah siapkan nih bullpen tuh ya kan. Teman-teman lihat ya, Andrew sudah siapkan bullpen untuk menulis. Jadi Andrew bisa coret-coret di sini ya. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Baik, kita mulai ya. Jadi tidak dapat dibantah, rasa percaya diri sangat penting untuk memulai perdagangan atau siapapun yang ingin melakukan apapun ya. Walaupun kita ingin bisnis, kita ingin presentasi MLM, kita ingin presentasi waktu sidang ya, apapun percaya diri itu wajib ya. Nah, ada cara tertentu dalam pendekatan membangun kepercayaan, mempertahankannya, dan memastikan siapapun untuk tetap di jalurnya. Tanpa percaya diri, trader tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal ya. Nah, ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mempertahankan. Jadi buat teman-teman yang sudah trading dengan percaya diri, ya jangan overconfident juga, tetapi harus mempertahankan kepercayaan diri yang pas ya.
Nah, agar trader merasa percaya diri dalam perdagangan forex ini sebuah rencana permainan yang sesuai sangat teman-teman perlukan, ya. Berikut beberapa petunjuk untuk membantu meningkatkan percaya diri dalam perdagangan. Pertama, ya, cari tahu gaya trading Anda atau yang bisa disebut dengan trading style. Anda tulis dulu ya. Nah, trading style. Ya, trading style. Jadi trading style ini adalah gaya trading kita seperti apa? Apakah kita itu gaya tradingnya follow trend? Apakah kita gaya tradingnya adalah reversal? Ya. Apakah gaya trading kita adalah TikTok ya? Jadi apa nih gaya trading teman-teman? Tentukan ya. Dan tentunya kalau teman-teman sudah menentukan gaya trading, teman-teman harus yang namanya konsisten. Ya, harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten, ya, marketnya tidak akan mengikuti gaya trading teman-teman. Jadi gaya trading teman-teman harus mengikuti pasar, ya. Dan teman-teman tahu dalam pasar itu hanya ada 3 kemungkinan, dia follow trend, ya, dia reversal, atau pada saat dia flat, ya. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui gaya trading teman-teman sendiri. Yang kedua adalah tuliskan kerangka waktu perdagangan, ya. Nah, teman-teman harus tentukan saya itu mau trading di time frame berapa, ya. Di time frame berapa? Oke. Time frame apakah 1 menit? Apakah 5 menit? Apakah 15 menit gitu kan? Ya, teman-teman tentukan. Ya, kalau sudah tentukan baru teman-teman bisa konsisten dengan kerangka waktu perdagangan, ya. Yang ketiga, fokus kepada sedikit pasangan mata uang, ya. Teman-teman tahu ya bahwa di forex itu banyak sekali mata uangnya. Kita ngomong major pair aja itu sudah ada 5, ya, ditambah gold ada 6. Nah, kalau kita ngomong cross pair, aduh itu banyak sekali deh. Nah, teman-teman harus fokus, ya. Teman-teman mau trading di mana? Misalnya di GBP, ya, atau di euro. Nah, atau di AUD, ya. Jadi teman-teman harus pilih. Jangan merasa menjadi Superman, ya. Superman itu artinya teman-teman bisa trading semua pair, ya. Teman-teman bisa trading semua pair gitu kan? Ya nggak bisa teman-teman, ya. Fokus aja satu pair dulu, ya. Kalau teman-teman sudah bisa profit, baru teman-teman cari pair lain gitu loh, ya. Yang keempat adalah kalkulasi nilai toleransi resiko. Yang namanya trading ini pasti ada resiko, jangankan trading, ya. Kita kalau mau berangkat dari rumah ke kantor aja pasti ada resiko. Ada resiko kecelakaan, ada resiko tertabrak, ada resiko hujan, ya kan, ada resiko banjir. Jadi trading itu pasti ada resiko dan resikonya itu paling tinggi, ya. Jadi buat teman-teman yang tidak siap menerima resiko, Andrew sarankan jangan pernah trading. Karena trading itu hanya untuk investor yang sudah paham tentang resiko, ya. Bahkan kalau teman-teman di luar, misalnya seperti negara Singapura, ya, untuk menjadi investor di bidang forex itu nggak sembarangan teman-teman. Teman-teman harus memiliki pengetahuan tentang resiko yang cukup, ya. Teman-teman harus dites dulu, sudah paham tentang resiko belum. Jadi jangan sampai kalau trading itu hanya mau untung, ya. Kalau teman-teman hanya mau untung, ya teman-teman nggak cocok dalam bidang forex ini, ya. Masukin aja ke bank, ya, masukin deposito, ya, itu pasti untung tuh karena bunga, ya kan. Kalau trading ini bukan bunga, bukan pasti untung, tapi ini adalah dagang, ya. Dagang itu artinya kalau kita beli harga naik kita untung, kalau kita beli harga turun pasti rugi. Sama kalau misalnya kita jual harga turun kita untung, kalau kita jual harga naik kita pasti rugi. Nah, itu yang namanya dagang teman-teman. Jadi tidak ada istilah pasti untung bohong, ya. Di video ini juga Andrew mau katakan nih, ya. Jadi banyak sekali, ya,
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, mengatasnamakan profit training ya, bikin channel cloningan, bikin channel atas nama profit training ya, bikin telegram atas nama profit training untuk menipu ya. Andrew kasih tahu itu bukan profit training, hati-hati ya. Ciri-cirinya adalah dia menawarkan fixed income 40% ya, fixed income berapa ratus persen, itu bukan profit training. Sekali lagi disclaimer, tolong teman-teman pahami kalau yang begitu-gituan itu bukan pihak profit training ya. Teman-teman lihat aja dia telegramnya itu profit training, nggak ada S-nya. Kalau yang asli ada S-nya, profit training. Dan sekali lagi telegram profit training cuma ada di 081599100880. Jadi kalau teman-teman masih ketipu, salah sendiri ya. Oke. Yang kelima ya, kalau kita trading itu harus fokus kepada proses ya. Kita harus tahu prosesnya, baru kita bisa mendapatkan hasil. Jangan teman-teman hanya berfokus kepada hasil, tapi tidak mau tahu prosesnya. Jadi kalau teman-teman untung, itu bisa saja kebetulan. Karena teman-teman tidak mengetahui bagaimana proses keuntungan itu bisa terjadi. Ya. Jadi yang nomor 5, itu harus teman-teman harus tahu prosesnya. Oh, prosesnya begini, oh ternyata saya untung. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan untung selanjutnya, kita harus mengulangi proses yang sama. Oke? Yang keenam ya, ketika kepercayaan diri perdagangan Anda tersentuh, refleksikan dan perbaiki ya. Jadi ketika kita percaya diri ya, kita harus berani merefleksikan ya, dan selalu perbaiki. Karena yang namanya kepercayaan diri itu selalu berubah-berubah dan kita harus selalu bisa memperbaiki ya. Yang ketujuh, nah tadi Anda sudah sempat singgung bahwa hindari rasa percaya diri secara berlebihan ya, terlalu pede ya. Begitu profit sekali terlalu pede, kedua kali terlalu pede, akhirnya apa? Begitu ketiga market tidak searah dengan trading plan Anda, maka marketnya akan mengalami kerugian dan teman-teman merasa forex itu jelek, forex itu bohong, forex itu menipu, padahal mah enggak ya kan. Forex itu kan adalah sistem perdagangan, teman-teman nggak bisa nyalain sistem dong ya. Jadi jangan sampai menyalahkan sistem perdagangan yang sudah ada gitu loh. Salahkanlah diri kita sendiri ataupun salahkan kepada oknum apabila teman-teman mendapatkan edukasi yang salah dari oknum tersebut ya. Oke, tadi Endo sudah singgung ya mengenai cari tahu gaya trading Anda ya, mengenai trading plan. Jadi memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang berhasil adalah hal yang sangat penting serta konsisten dalam penerapan. Apapun jenis analisa yang dipilih, jangan sekali-kali merumitkan masalah dengan menambahkan komponen yang justru timbulkan kebingungan. Penerapan indikator yang sederhana dan konsisten ya, sampai support dan resisten garis tren teori gelombang Elliott Wave akan membuat trader trading dengan percaya diri. Tadi Endo sudah sempat singgung bahwa gaya trading itu ada 3 macam ya. Ada follow trend. Nah, follow. Oke. Ada yang namanya reversal. Nah, reversal. Oke. Jadi ada satu lagi ya, namanya ketika market tentang ini marketnya flat ya, flat ya, atau bisa disebut dengan TikTok. Nah, ya, jadi dia ranging ya, range. Nah, teman-teman gaya tradingnya mana? Harus konsisten ya, itu ya. Jelaskan tentang kerangka waktu perdagangan teman-teman ya. Jadi kerangka waktu ini sepenuhnya bergantung pada mentalitas dan seberapa lama waktu yang dapat mereka luangkan per hari. Kerangka waktu 4 jam bisa menjadi tempat yang baik untuk memulai karena menghindari kebisingan pasar dan tidak memerlukan pemantauan terus-menerus. Ini kembali pada berpegang dengan gaya perdagangan yang akan mencegah trader melompat-lompat di antara kerangka waktu. Nah, ini maksudnya adalah jadi teman-teman harus perhitungkan ya, dalam waktu 1 hari teman-teman bisa
memberikan waktu untuk trading, untuk buka chart, untuk lihat buka laptop itu berapa jam sehari. Jadi Andrew tulis dulu ya. Dalam satu hari ada 24 jam ya, 24 jam. Oke. Ya, satu hari ada 24 jam. Nah, dari 24 jam ini biasa 8 jam kita pakai untuk tidur. Ya. Andrew udah bagi ya, udah 8 jam kita pakai untuk tidur. Lalu ada sisa 16 jam. Nah, biasanya 8 jam lagi kita pakai untuk kerja. Ya. Nah, baru nih 8 jam sisanya teman-teman bisa pakai nih ya untuk kita bagi untuk misalnya salah satunya 4 jam untuk trading misalnya. Ya kan? Atau boleh aja 2 jam untuk trading boleh. Ya. Atau ya teman-teman bagi sendiri deh. Ya. Jadi sisa 8 jam ini teman-teman silakan pakai. Yang jelas adalah 8 jam untuk tidur, umumnya 8 jam untuk kerja. Tapi ada juga trader yang sudah full time trader, artinya dia hanya menggunakan 8 jam ya untuk tidur. Berarti kan sisa 16 jam nih. Nah, sisa 16 jam ini bisa dipakai untuk trading, bisa aja. Ya, itu namanya full time trader, ya. Anda termasuk yang mana? Andrew nggak tahu, ya silakan teman-teman atur sendiri. Tapi di sini Andrew sudah jelaskan bagaimana kita membagi waktu untuk trading, ya. Nah, fokuslah pada beberapa pasangan mata uang, jangan terlalu banyak ya. Jadi ketahui pasar atau pasangan mata uang yang diperdagangkan sesuai dengan strategi. Mempertahankan sekumpulan instrumen atau pasar tetap kecil merupakan ide yang bagus. Tidak semua klasifikasi aset atau bahkan instrumen dalam klasifikasi aset bergerak mempunyai karakter yang sama. Mereka memiliki karakternya sendiri, mengetahui masing-masing karakter dari simbol, dan ini akan membuat Anda lebih percaya diri saat mulai trading ya. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau kita bicara major pair ya. Misalnya kita bicara major pair, itu ada GBP, ada Euro, lalu ada AUD, lalu ada Yen, lalu yang terakhir ada Swiss franc. Ya, nah teman-teman maunya di mana nih? Pasar mana dulu? Ada satu lagi nih, atau satu lagi nih ya. Ini ada gold misalnya, komoditi ya. Nah, teman-teman pilih nih. Kalau teman-teman pemula dalam trading, teman-teman pilih, saya mau trading di mana dulu. Jangan teman-teman pelajari semuanya, itu nggak mungkin. Ya, misalkan teman-teman pelajari GBP dulu, ya, atau fokus di gold dulu, boleh, ya. Atau teman-teman mau oil dulu, karena teman-teman kerja di berhubungan dengan minyak misalnya, boleh. Tapi pelajari satu dulu, karakternya ini beda-beda nih. Antara GBP, antara dengan gold, antara dengan oil, ini semua karakter beda-beda. Nggak mungkin teman-teman bisa menggunakan strategi yang sama ya untuk pasangan mata uang yang berbeda gitu loh teman-teman. Ya, jadi itu. Nah, yang selanjutnya teman-teman harus bisa mengkalkulasi toleransi resiko ya. Jadi perdagangan dengan kepercayaan diri memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko dan pemahaman toleransi terhadap resiko juga. Ini mungkin aspek yang paling penting karena membuat trader diarahkan untuk mengambil jumlah resiko yang tepat per perdagangan untuk mencegah trader mengesampingkan analisa dengan emosi berdasarkan kurangnya penerimaan resiko per perdagangan. Manajemen resiko mengalahkan analisis. Oke, ini jelaskan teman-teman ya. Jadi begini ya. Misalkan teman-teman buka account misalkan $1.000 ya. Nah, kalau teman-teman buka akun $1.000, artinya teman-teman harus set berapa persen toleransi resiko ya yang teman-teman boleh terima. Misalkan ya dari $1.000 ini saya meresikokan 30% misalkan. Misalkan ya sekali lagi ini misalkan. Artinya ketika nanti harga sudah loss minus $300 ya, berarti kan sisa 700 nih. Nah, teman-teman udah harus keluar dari pasar gitu loh ya, jadi nggak habis semua. Atau ini kan contoh kecil nih ya, misalkan teman-teman punya dana 10.000 US ya, oke saya mau resikokan 30% saja ya, berarti dari 10.000 30% dari 10.000 adalah $3.000. Nah ya,
Berarti $3.000 ini kalau misalnya terjadi minus, kita harus yang melakukan yang namanya exit atau withdrawal, ya, WD. Jadi uangnya nggak hilang semua teman-teman. Tapi ada juga orang yang berani meresikokan 100%, yaitu sah-sah saja. Itu kembali balik kepada karakter dan juga setiap investor itu beda-beda teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah fokus kepada proses bukan hasil ya. Berfokus kepada proses bukan pada hasil akan memungkinkan trader mendapatkan kepercayaan yang lebih besar saat trading. Ini membutuhkan kesabaran untuk menahan diri dari fokus utama pada tujuan akhir. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membuat daftar checklist ya, baik di atas kertas ataupun secara mental. Ini akan membantu mengarahkan trader menuju perdagangan yang sesuai dengan rencana perdagangan dan mencegah trader memasuki perdagangan berbahaya. Oke, Andrew akan jelaskan ya. Jadi ketika sebelum kita trading ya, jadi sebelum kita trading kita harus siapkan yang namanya trading plan. Ya, harus nih, wajib, oke? Wajib. Jadi kalau teman-teman trading tanpa trading plan, Andrew sebutnya itu tebak-tebakan. Maksudnya kita fokus pada proses, artinya ketika kita menjalankan sebuah trading plan dan mendapatkan profit, artinya trading plan kita itu adalah berhasil. Ya, berhasil. Ya, jadi untuk mendapatkan profit selanjutnya, ya, kita harus menggunakan trading plan yang sama. Oke, tapi kalau teman berfokusnya pada hasil tanpa melihat sebuah proses, artinya apa? Ketika teman-teman profit, maka teman-teman tidak tahu mengapa kita bisa mendapatkan sebuah profit. Ya, atau ya misalkan kita mengalami loss. Ya, tanpa kita melihat sebuah prosesnya, teman-teman hanya tahunya loh ini kan loss. Ya, ini kok loss. Tapi teman-teman tidak tahu kenapa, ya, penyebab lossnya apa. Makanya begitu teman-teman sering konsultasi sama Andrew, Pak saya loss di forex, Pak saya loss di gold. Andrew selalu tanya, kenapa? Alasannya Bapak lossnya itu kenapa? Apakah karena Bapak hanya mengandalkan tebak-tebakan? Apakah Bapak hanya mengandalkan feeling? Apakah Bapak hanya mengandalkan analisanya saya yang salah? Jadi banyak faktor, ya. Jadi selalu teman-teman evaluasi kenapa saya profit dan kenapa saya loss. Andrew harapkan teman-teman punya buku tuh. Jadi teman-teman punya buku untuk menulis, oh saya profit karena ini. Ya, saya analisanya begini. Misalnya pakai RSI, ya, misalnya pakai RSI atau pakai MA, ya. Pakai ini berhasil, ya udah jalankanlah trading plan ini, jangan diganti-ganti gitu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan fokus kepada proses, bukan hanya melihat hasil, ya. Biasanya mau hasil kan ya mau instan aja ya, titip dana 40% per minggu per bulan, saya maunya taunya hasil. Nggak ada begitu-gituan teman-teman ya. Jadi jangan sampai ikut yang begitu-gituan. Hanya satu yang bisa melakukan bunga berbunga seperti itu hanya bank doang ya, dalam trading nggak bisa teman-teman ya. Oke, Andrew lanjut. Yang selanjutnya adalah ketika keyakinan trading Anda terkena, refleksikan dan perbaiki ya. Nah, penurunan kualitas keyakinan dapat membuat trader keluar dari pola pikir yang tepat untuk trading dengan percaya diri. Ini namanya adalah psikologi ya. Biasanya kalau kita kena stop loss nih ya. Kalau kita kena stop loss, wah ya. Ini nanti kita jadi pengen bales dendam ya kan. Nah, ini nih yang bikin kacau nih kan. Jadi ini yang disebut dengan penurunan kepercayaan atau drawdown, merupakan kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Karena kapanpun ya, termasuk juga floating nih. Ya, floating. Nah, floating ini juga bisa mempengaruhi floating. Ya, tentunya floating loss ya. Ini juga bisa mempengaruhi mental kita, ya. Nah, jadi penurunan kepercayaan atau drawdown merupakan kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Karena kapanpun dapat terjadi oleh siapapun termasuk Andrew ya. Langkah pertama yang teman-teman perlu dicatat adalah segera menjauh dari keadaan ini, ibarat menekan tombol reset secara efektif. Nah, jadi Andrew sarankan apabila teman-teman kena stop loss, apabila teman-teman kena floating loss terlalu banyak, Andrew sarankan adalah jangan lihat chart ya. Jangan lihat chart ya, atau teman-teman udah
tutup chat aja ya, jangan trading dulu ya, istirahatkan pikiran Anda. Karena hanya dengan teman-teman istirahat, pikiran Anda bisa merestore atau mereset ya. Tapi kalau teman-teman udah floating loss, teman-teman baru kena stop loss, teman-teman lihat chat, bawaannya pengen bales dendam. Nah, ini jangan ya. Karena kalau teman-teman balas dendam, hasilnya yang dipastikan 90% berantakan. Karena teman-teman sudah trading itu tujuannya udah beda. Tujuannya untuk balas dendam, untuk cari balik, itu sudah beda. Tujuan trading itu bukan itu. Tujuan trading itu adalah kita ingin mendapatkan gain ya, bukan untuk balas dendam, bukan untuk mengalahkan market, bukan ingin bantai market, nggak seperti itu teman-teman ya. Nah, kedua adalah tinjau kembali ya, evaluasi ya. Di sini Endo tulis ya, evaluasi ya. Oke. Jadi yang kedua adalah tinjau kembali perdagangan Anda yang tidak berhasil. Pasar tidak kondusif untuk gaya perdagangan yang tidak efektif dan lain sebagainya. Perlu dicamkan ya bahwa pasar itu selalu benar. Yang salah siapa? Yang salah adalah trader, kita sendiri. Makanya Endo bilang kalau ada orang yang loss terus, jangan salahin foreknya, jangan salahin pasarnya. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak belajar? Kenapa kita tidak berubah? Kenapa kita tidak disiplin? Kenapa kita tidak berani? Kenapa kita tidak belajar gitu loh. Jadi selalu evaluasi, karena dengan evaluasi lah teman-teman akan bertambah pintar ya. Oke, yang selanjutnya adalah teman-teman harus menghindari rasa percaya diri yang berlebihan ya. Jadi terus meningkatkan diri sendiri untuk tetap rendah hati selama di masa kesuksesan juga merupakan hal yang terpenting, atau justru pasar akan memastikan Anda untuk merendahkan diri ya. Jadi untuk sifat merendah itu bagus ya dalam semua bidang ya. Nah, menangani periode kesuksesan dengan benar bisa sama pentingnya dengan mengatasi periode saat Anda fase rugi. Contoh ya, baru trading 1 lot, baru trading 10 kali sudah profit, dia merasa seperti Superman, gitu kan. Jangan seperti itu ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini ya, baru trading 10 kali profit langsung bikin signal, baru trading sedikit profit langsung jualan edukasi. Bukan begitu teman-teman ya. Bukan ya, jangan terlalu percaya diri seperti itu. Andrew aja pribadi ini kalau belajar trading itu bertahun-tahun teman-teman ya. Jadi bukan asal baru 1 tahun profit sudah menjadi Superman. Robotnya diuji 1 bulan profit langsung jualan robot. Nggak bisa teman-teman ya. Riset itu butuh bertahun-tahun teman-teman ya. Jangan asal-asalan ya. Nah, jadi Andrew ingatkan, jangan pernah merasa overconfident ya. Baru profit sebentar langsung jualan sistem trading. Bullshit kamu ya, kamu bohong berarti kan. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi yang namanya trading itu minimal menurut Andrew harus 1 tahun. Ya, kalau teman-teman sudah bisa menjalani trading 1 tahun, artinya teman-teman tuh baru 1 kelas, 1 level ya. Teman-teman tahu ya, Andrew itu trading dari 2007 ya. Bahkan Andrew sudah sering sharing perjalanan karir Andrew di trading forex, di bidang trading itu dari Andrew masuk pialang, dari Andrew masuk ke perusahaan futures, Andrew sudah ada di situ ya. Jadi Andrew sudah share ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu karir Andrew dari 2007, Andrew sudah masukin videonya di YouTube, teman-teman cari aja ya. Jadi bukan 1-2 tahun teman-teman ya. Andrew bisa bikin video seperti ini. Bukan urusan gampang teman-teman ya. Kita sudah lakukan riset, kita sudah experience, kita sudah punya pengalaman, baru bisa cerita ya kan. Teman-teman lihat aja. Teman-teman lihat video profit training itu ya. Awal pertama Andrew bikin video aja itu 2016. Artinya apa? Sudah 5 tahun teman-teman ya. Nah, jadi video YouTube Andrew aja udah 5 tahun ya. Jadi kalau ada YouTuber baru ya, baru profit 1 tahun, baru profit 1 bulan, bikin video YouTube, jualan sistem trading, jualan robot, aduh. Apa kata dunia ya, itu masih adik-adik kelas lah. Harus belajar lebih lebih dalam lagi ya, supaya bisa dipercaya. Jadi ini Andrew edukasi supaya apa?
supaya teman-teman nggak gampang ikutin mentor yang baru jadi. Jangan gampang percaya dengan ikutin mentor yang baru-baru lahir ya. Baru 1 bulan, baru 1 tahun belajar trading udah ngajarin orang. Aduh teman-teman, dunia ini luas teman-teman ya. Andrew aja nih baru dari 2007 sampai sekarang, Andrew aja masih merasa cupu loh. Masih banyak sekali investor-investor yang udah puluhan tahun belajar trading gitu loh. Nah jadi ya tetap ya, di atas langit ada langit, di atas langit ada satelit gitu loh. Jadi itulah ya, itu Andrew mau kasih saran, Andrew mau edukasi supaya teman-teman tidak mudah percaya, tidak mudah gampang ya. Teman-teman harusnya bisa mikir lah ya, kira-kira masuk akal nggak apa yang Andrew omongin gini gitu ya. Ya, jadi itu ya, jangan merasa percaya diri berlebihan ya. Jangan asal kasih signal sembarangan gitu ya. Jangan asal kasih sistem trading yang belum teruji ya, apalagi belum teruji ya kan, baru coba di demo berhasil di jualan sistem trading ya, gimana, followernya bangkrut lah ya. Nanti followernya nyalain forex itu bohong, forex itu nipu, forex itu merugikan, padahal bukan, dia ngikutin mentor yang salah teman-teman gitu loh. Oke, Nur lanjut ya. Jadi pedagang perlu mengenali berbagai aspek proses perdagangan ini dan tidak boleh mengabaikan dampaknya. Mengontrol setiap aspek dari proses perdagangan adalah tidak realistis, namun melakukan upaya terpadu untuk mengelola aspek yang dapat teman-teman kendalikan dan dapat memberi Anda keuntungan psikologi di pasar. Ya, jadi itu ya. Jadi itu saja yang ingin mau sampaikan untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bertambah wawasan, semoga teman-teman mendapatkan ilmu ya. Nah, buat teman-teman yang merasa materi ini bermanfaat, Andrew minta silakan teman-teman bagikan supaya kita bisa mencerdaskan trader-trader di Indonesia maupun trader-trader di luar negeri dengan ilmu apa yang Andrew sudah dapat. Ya, Andrew bagikan dalam video ini, dan tentunya Andrew akan update terus ya. Andrew akan update terus, minimal seminggu 2 kali Andrew akan update. Kalau Andrew nggak sibuk, Andrew akan update setiap hari. Cuma sayangnya Andrew itu setiap hari memang sibuk ya. Selain memang Andrew adalah full time trader, Andrew juga adalah seorang edukator ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau nonton video-video sebelumnya, silakan subscribe aja video YouTube Profit Training, dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara gratis. Nah, buat teman-teman yang mau belajar secara gratis juga, silakan teman-teman masuk ke dalam website ya. Websitenya adalah Profit Training ya, www.profittraining.com. Di situ ada artikel-artikel gratis. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara gratis tanpa bayar apapun ya. Nah, buat teman-teman yang belum masuk ke dalam channel Telegram, itu gratis juga ya. Sekarang sudah ada 3.500 trader dari seluruh Indonesia bergabung dalam channel Telegram. Silakan teman-teman masuk. Teman-teman bisa mendapatkan info-info, artikel-artikel, e-book, bahkan software-software preset secara gratis di dalam Telegram tersebut. Oke, akhir kata ya, itu saja yang mau sampaikan. Sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam Profits.